Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Sigit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. sehat sentosa. Alhamdulillah Pak Imam. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan melakukan observasi pada pembelajaran yang akan Pak Imam lakukan. Baik Pak Imam, adapun tujuan dari percakapan kita pada hari ini adalah untuk percakapan praobservasi sehingga nanti kita bisa mengetahui apa-apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang akan Pak Imam laksanakan. Ya. Baik, Pak Imam sekarang mengajar di kelas 4A. 4A, ya, betul. Baik. Di SD Negeri Tegarrejo 1. Baik Pak Imam, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Imam dalam percakapan praobservasi ini. Baik, bisa kita mulai ya Pak ya? Bisa. Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Imam sampaikan pada pembelajaran nanti itu apa ya Pak kira-kira? Di materi yang akan saya sampaikan itu di pembelajaran matematika. Nanti kita akan belajar mengenai tentang bangun datar. Ya. Nah, tujuan yang akan saya sampaikan, nanti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menuliskan ciri-ciri berbagai macam bentuk bangun datar segi banyak maupun yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Kemudian selanjutnya menyusun berbagai bentuk bangun datar, berbagai cara yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah mengurai mana yang bangun datar segi banyak beraturan dan mana yang bangun datar tidak beraturan. Seperti itu Pak Sigit. Ya, baik, berarti nanti materinya terkait dengan bangun datar, betul sekali, beraturan dan tidak beraturan ya Pak ya. Betul. Kemudian dari tujuannya nanti ada 3 tujuan yang hendak Pak Imam capai. Ya. Baik, menarik untuk materi yang akan Pak Imam sampaikan nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Imam itu yang apa? Yang mau saya kembangkan di kelas 4 itu nanti akan mengembangkan tentang anak-anak untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi, kemudian saling bekerja sama, kemudian juga anak-anak itu nanti mengembangkan bagaimana cara untuk berbicara di depan kelas dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan saya kembangkan di kelas saya. Ya, baik, berarti nanti yang akan saya pantau ataupun yang akan saya lebih amati dalam pelaksanaan observasi nanti berarti di mana Pak Imam nanti bisa mengajak anak-anak untuk melakukan diskusi dengan baik bersama dengan kelompoknya gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian bagaimana juga nanti Pak Imam bisa melakukan mengajak anak-anak untuk percaya diri dalam melakukan presentasi. Betul Pak Sigit. Baik, berarti ada 2 area pengembangan yang ingin hendak dicapai oleh Pak Imam ya Pak ya. Betul sekali Pak Sigit. Oke. Ya. Baik Pak, dari tujuan dan area pengembangan tadi, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Pak Imam dalam proses pembelajaran nanti itu kira-kira seperti apa Pak? Oke. Yang akan saya sampaikan ke anak-anak agar pengembangan yang akan saya kembangkan di kelas 4 itu bisa muncul dan itu nanti bisa termotivasi dan terstimulus di anak. Nanti kita akan menggunakan metode problem based learning. Jadi kita berikan suatu permasalahan dalam pembelajaran. Jadi anak-anak nanti permasalahan di situ tentang materi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, itu nanti kita jadikan satu. Nah, anak-anak nanti mengurai masing-masing dari segi banyak beraturan dan tidak beraturan itu tadi. Jadi nanti lebih ke problem based learning itu tadi yang akan saya kembangkan agar muncul pengembangan yang tadi sudah saya sampaikan. Seperti itu Pak Sigit. Oh iya, baik. Berarti strateginya nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya Pak. Betul, atau problem based learning. Ya, betul sekali Pak Sigit. Itu terkait dengan strategi. Mungkin dari media ataupun cara mengajar Bapak nanti adakah yang ingin dipersiapkan lebih lanjut Bapak? Sementara untuk media sendiri saya menggunakan PowerPoint. Ya, kemudian yang selanjutnya juga klasikal seperti biasa. Yang pertama nanti tetap kita pakai PowerPoint untuk yang utama. Seperti itu Pak Sigit. Ya, berarti medianya menggunakan PowerPoint Pak. Iya. Kemudian terkait dengan penilaian Bapak nanti akan seperti apa?
Untuk penilaian sendiri nanti akan saya nilai secara kelompok dulu Ya. dalam mempresentasikan maupun dengan hasil dari diskusinya. Kemudian nanti akan saya nilai juga per individunya dalam mereka bersikap di dalam satu kelompok itu seperti apa, apakah menunjukkan sikap kooperatifnya dengan teman-teman yang lain. Nah, itu secara sikap dan juga nanti secara nilai juga dari hasil diskusinya kelompok-kelompok itu tadi. Penilaian ada 2 macam, Mas. Ya, oke. Baik, ada penilaian kelompok juga berarti ya, Pak ya, ada penilaian betul, Mas. individu Iya. juga. Oke. Baik, Pak Imam, kalau saya boleh tarik ini dari tujuan, kemudian area pengembangan, kemudian strategi yang akan dipersiapkan oleh Pak Imam dalam pembelajaran besok ini, saya melihat ini sudah sangat-sangat baik. Sudah sangat siap sepertinya Pak Imam Ya. untuk melaksanakan pembelajaran pada kelas 4 materi bangun datar. Bangun datar. Ya, Betul, gitu ya Mas. Pak ya. Ya. Nah, kemudian Pak Imam, kira-kira rencananya untuk proses pembelajarannya ini akan dilaksanakan kapan, Pak? Rencana ini akan saya laksanakan besok hari Rabu. Nah, Ya. itu akan kita laksanakan untuk pembelajaran untuk bangun datar ini tadi, Mas. Ya. Oke. Baik, untuk jamnya mungkin jam keberapa, Pak? Jam pertama, Jam pertama, berarti jam 7 ya, Pak jam ya? 7 betul sekali, Ya. Pak Sigit. Oke. Oke, baik, karena saya akan melakukan observasi di kelas Pak Imam terkait pembelajaran bangun datar di kelas 4A, maka saya minta izin Bapak untuk besok melaksanakan observasi di kelas Bapak saat pembelajaran matematika pada hari Rabu jam 7. Jam 7. Ya, baik. Oke, Bapak, selanjutnya kira-kira dari hasil obrolan kita ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ataupun observasi, kira-kira dari obrolan kita pada hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan, saya cukup bangga ya, kalau ada rekan tim atau rekan dari guru yang melaksanakan observasi semacam ini. Jadi kita bisa menggunakan istilahnya nanti kita ada timbal baliknya. Ya. Saya bisa mempersiapkan diri secara maksimal sesuai prosedur dan juga dari Pak Sigit sendiri juga nanti bisa mengkoreksi mungkin kalau saya ada yang kurang atau apa bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke, Poinnya baik. saya gitu. Ya, betul Pak. Harapan kita memang seperti itu. Kita melakukan observasi adalah bukan untuk mencari salah dan benar, tapi kita melakukan pembelajaran bersama-sama. Ya, betul Pak Sigit. Baik Pak, setelah kita melakukan percakapan ini, nanti kita akan melakukan observasi pada hari Rabu. Kemudian setelah itu nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Pak. Baik, Nanti Pak yang Sigit. akan ditemani oleh Ibu pendamping praktik. Baik Bapak, mungkin kiranya itu saja yang bisa kita sampaikan atau kita obrolkan pada hari ini. Saya akan ke kelas Bapak besok hari Rabu Baik, jam Rabu. 7. Ya, kami tunggu, Kita akan melaksanakan observasi Ya. di kelas. Baik, karena ada kegiatan yang lain, saya mohon undur diri. Siap. Terima Sama-sama, kasih Sigit. Pak Imam waktunya untuk Sama-sama, Pak Sigit. percakapan kita pada hari ini. Semoga besok sukses dalam proses Amin, amin, pembelajaran. amin. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih. Terima kasih.